Hai jagoan beasiswa, kembali lagi di Jago Beasiswa dan idebeasiswa.com. Terima kasih sudah mau menyimak video-video yang lain. Jika belum, bisa simak ya video-video yang lain dari Jago Beasiswa. Jangan lupa subscribe channel ini. Jadi sekarang kita akan masuk di membahas pertanyaan yang sering ditanyakan untuk mendaftar AAS. Jadi ada beberapa pertanyaan dari periode ini maupun periode-periode sebelumnya. Kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama, terkait TOEFL yang digunakan, apakah bisa menggunakan sertifikat nilai TOEFL yang ITP, bukan yang PBT ataupun IBT? Nah, jadi di sini TOEFL ITP selama dikeluarkan oleh ITS itu sebetulnya adalah paper-based test atau PBT, itu bisa digunakan. Kalau tes-tes prediksi TOEFL yang dari kampus atau dari tempat lain, bukan dari ITS, atau tes-tes yang kemampuan bahasa Inggris juga yang mirip TOEFL tapi bukan TOEFL, maka itu tidak bisa digunakan. TOEFL IBT bisa digunakan, tapi biayanya relatif mahal. Jadi kalau memang mau, mending sekalian tes IELTS saja gitu ya. Tapi kalau ingin mencoba berulang-ulang sampai nilainya meningkat gitu, saran saya pakai aja TOEFL ITP, lakukan berkali-kali sampai nanti dapat sertifikat dengan nilai yang paling tinggi itu yang kita submit saat pendaftaran. Lalu pertanyaan berikutnya, jika ijazah belum ditranslate ke bahasa Inggris, apakah tidak apa-apa untuk diupload di aplikasi Oasis? Ini yang dari periode-periode sebelumnya ya. Jawabannya adalah bisa. Dari beberapa periode terakhir, boleh mengupload ijazah berbahasa Indonesia. Nanti jika lolos berkas, akan diminta untuk menyiapkan terjemahannya. Saran saya, silahkan segera diterjemahkan, mau dipakai AS atau pakai beasiswa yang lain bisa, karena tidak ada expired date-nya. Jadi ini adalah salah satu investasi terbaik jika ijazah Anda belum ada translate bahasa Inggrisnya, ijazah dan transkrip ya. Pertanyaan ketiga, kalau PNS syaratnya apa saja untuk daftar beasiswa ini? Untuk beasiswa AAS, syaratnya sama saja secara umum. Bedanya hanya dapat izin atasan secara tertulis dan juga mengupload SK pengangkatan. Malah di beberapa periode terakhir, peluang untuk diterima beasiswa apapun, bukan hanya AAS, lebih besar jika Anda PNS, asalkan sesuai dengan target beasiswanya. Pertanyaan keempat, apakah lulusan D4 Kebidanan bisa mendaftar program beasiswa AAS? Berdasarkan syarat dan ketentuan beasiswa AS yang sampai saat ini, maka jika D4 bisa mendaftar ya. Jadi masih diizinkan untuk D4 mendaftar, tapi juga wajib menyertakan ijazah dan transkrip D3-nya. Lalu ya tentu saja untuk TOEFL dan lain-lain dipastikan mencolok dalam artian kalau bisa setinggi mungkin untuk lebih baik daripada pesaing sehingga memperbesar peluang untuk diterima. Pertanyaan berikutnya, apakah jika sudah punya sertifikat IELTS dengan skor 5,5 sudah tidak dites IELTS lagi, langsung wawancara saja, atau apakah tetap dites? Oh, tetap dites. Jadi sertifikat yang dimiliki itu adalah syarat untuk berkas ya. Jadi seleksi berkas ada syarat minimalnya, dan setelah lolos seleksi berkas, semua peserta akan dites ulang. Tes IELTS semuanya ya. Apakah harus ada proposal penelitian meskipun mau ambil master by coursework? Tidak. Master by coursework tidak perlu mengisi bagian research proposal atau research details di pendaftarannya. Jadi, dan secara umum semuanya memang tidak perlu melampirkan proposal sebagai berkas di pendaftaran AAS. Jadi bisa dilihat di video yang sebelumnya bahwa tidak perlu upload proposal, hanya perlu mengisi pertanyaan-pertanyaan yang mendetailkan tentang rencana penelitian, itu pun hanya untuk yang Master by Research atau PhD. Pertanyaan selanjutnya, jika nilai IELTS tidak mencapai target, apakah bisa mendaftar? Secara teori tidak bisa lolos. Tapi kalau boleh atau tidak mendaftar, ya boleh-boleh saja. Tetapi belum tentu akan lolos gitu ya. Tapi kalau ingin coba mendaftar, dicoba saja mendaftar.
kemungkinan diterimanya ya nyaris nol gitu karena ada syarat minimal karena pendaftarnya banyak sekali. Jadi eh, kalau memang dana untuk persiapan ujiannya terbatas, sebaiknya difokuskan sering-sering ujian TOEFL ITP saja karena lebih murah gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan Anda memasukkan bukti kemampuan bahasa Inggris IELTS atau TOEFL ITP, bobot penilaiannya sama, akan diperbandingkan secara seimbang antara TOEFL dengan IELTS gitu. Lanjut, apakah ijazah dan transkrip S2 harus diupload jika ingin ambil S2 lagi dengan beasiswa ini? Atau cukup S1 saja? Ini menarik ini. Ini terkait dengan pertanyaan yang cukup klasik, apakah boleh ambil S2 lagi di AAS setelah punya S2? Di handbook yang terbaru dinyatakan tidak terlalu tegas sebetulnya, tapi boleh dengan catatan khusus, yaitu ketika eh, yang diambil berbeda dari yang sudah pernah diambil. Jadi jika yang ingin diambil adalah misalnya Master of Public Health, sedangkan sudah memiliki Magister Kesehatan Masyarakat, maka jawabannya adalah tidak boleh, karena dianggap sudah setara. Ilmunya sama dan jenjangnya sama, maka tidak boleh. Tapi kalau secara formal tidak dilarang juga untuk mendaftar S2 lagi gitu, tidak ada larangan eksplisitnya gitu. Tapi disarankan ketika pun mengambil lagi gelar S2, kali ini dengan beasiswa AS, pastikan punya alasan yang masuk akal dan pastikan tidak mengambil S2 yang sama dengan S2 yang sudah dimiliki. Untuk program doktor, apakah wajib melampirkan research proposal? Tidak wajib upload, hanya wajib mengisi bagian rencana penelitian ya di formulir pendaftaran. Jadi filenya tidak usah dilampirkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, saya bukan peneliti, bukan dosen, bukan pegawai negeri. Hanya wira swasta yang tinggal di salah satu tempat dan ingin menjadi dosen atau peneliti, sehingga ingin mendaftar beasiswa S2. Apakah ada peluang? Selalu ada. Apalagi untuk S2 peluangnya cukupan gitu ya. Tentu harus bersaing dengan pendaftar-pendaftar lain, tetapi jika fresh graduate atau yang tidak punya pekerjaan ingin mendaftar S2 peluangnya besar. Sedangkan kalau untuk S3 sangat-sangat disarankan sudah bekerja sebagai dosen, peneliti atau pemimpin pemerintahan gitu ya di salah satu departemen atau di kementerian maupun lembaga itu diprioritaskan untuk S3. Sedangkan jika tidak punya pekerjaan akan kecil sekali kemungkinannya bisa lolos untuk seleksi S3. Kalau saat ini mendaftar untuk tahun depan apakah bisa? Nah, jadi kalau di AAS istilahnya untuk kuliah di tahun 2024, daftarnya di tahun 2023, itu disebut intake 2024. Jadi kalau mau daftar untuk kuliah tahun 2025, nanti pendaftarannya dibuka di awal 2024 sebagai intake 2025. Seperti itu. Terus ingat juga ya bahwa di AAS ini tidak ada batasan umur, pastikan saja punya rencana mau ngapain, sampaikan sedetail mungkin sehingga dinilai layak oleh panitia nanti untuk mendapatkan beasiswa. Seperti itu ya. Jadi mau daftar kapanpun karena tidak ada batasan umur, mulai dicicil-cicil siapkan berkasnya dari sekarang ya. Lalu saya masih kuliah S2, sedang proses seminar hasil. Saya ingin lanjut S3 dengan beasiswa di luar negeri, tapi peluangnya cukup kecil jika saya bukan pegawai yang kerja di pemerintahan dan juga bukan pegawai swasta. Saya hanya bekerja sambilan menjadi guru di tempat bimbel. Bagaimana ya, Kak? Nah, peluang kecil itu bukan berarti pasti gagal ya. Dicoba saja. Karena di PDA, di Priority Development Areas itu adalah garis besar apa yang ingin dilakukan nanti ketika lulus. Ketika bisa meramu suatu cerita yang menarik dengan dasar dan dukungan riwayat kerja, riwayat pendidikan, atau saat ini kerja di mana, tentu akan lebih menunjang lagi. Tetap butuh cerita yang kuat untuk memastikan penyeleksi tertarik untuk ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Seperti itu. Jadi, jangan minder duluan ya, tetap dicoba aja dulu, dioptimalkan. Selamat siang, untuk peserta yang diterima tiap tahunnya berapa? Berbeda-beda ya.
Eh, Pernah kok ratusan gitu yang waktu eh, tahun kapan itu dinyatakan oh jumlah lulusan tahun sekian jumlahnya sekian. Yang terakhir-terakhir ini sepertinya sudah tidak diumumkan secara terbuka jumlahnya berapa. Tapi tetap Anda yang akan daftar dan Anda yang akan bersaing dengan sekian banyak orang. Kita juga nggak tahu yang daftar tahun ini berapa, slotnya berapa. Tapi pastikan saja dirimu adalah salah satu yang terbaik. Jadilah jagoan beasiswa. Jago beasiswa siap membantu kamu untuk kamu bisa mencolok dibandingkan pendaftar-pendaftar yang lain sehingga layak dipilih untuk mendapatkan beasiswa AAS. Permisi Kak, apakah AAS memberikan beasiswa untuk lulusan D3 dan apakah biayanya fully funded? No, no. Eh, untuk hanya lulusan S3 tidak ada beasiswa AAS yang cocok gitu ya. Diberikan kepada lulusan D4 minimal atau S1. Itu. Jadi bagi yang masih D3 mungkin bisa mempertimbangkan untuk ambil D4 dulu baru bisa mendaftar AAS. Dan jika nanti diterima ya ini salah satu beasiswa yang diidam-idamkan banyak orang ya karena fully funded dan cukup besar nilainya dan cakupannya juga luas. Kalau kita S1-nya sastra Inggris, S2-nya cocoknya jurusan apa? Terus apakah untuk pendaftarannya masih bisa menggunakan TOEFL ITP? Tadi sudah dijawab di depan ya tentang TOEFL ITP, jawabannya adalah bisa. Dan kalau S1-nya sastra Inggris, S2-nya cocok jurusan apa? Ini menarik. Jadi PDA seperti saya bilang tadi itu adalah benang merah yang menghubungkan seluruh rangkaian seleksi ini. Jadi dari awal mulai mendaftar, wawancara, sampai nanti kuliah dan lulus harus segaris dengan apa yang dipilih. Topik apa yang dipilih, yaitu dari Priority Development Areas. Nah, itu tidak terlalu harus linear dengan latar belakang S1-nya apa, tapi lebih ke nanti saya ingin melakukan apa. Itu yang harus diceritakan dan dijalani dengan baik. Jadi kalau memang S2-nya suka untuk pengembangan daerah desa, ya pilihnya rural development gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyambungkan antara S1 Sastra Inggris dengan pengembangan desa. Itu tugasnya kita sebagai pendaftar untuk menarasikan itu. Jadi kalau misalnya S1 Sastra Inggris yang umum yang mungkin bisa milih pendidikan gitu. Pikirkan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Cari jurusan apa yang lebih detail yang relevan dengan itu. Seperti itu ya. Jadi kira-kira eh, itu dulu. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ketika mendaftar AS. Bagi yang belum eh, sukses di periode-periode sebelumnya, semoga di periode ini bisa sukses dapat beasiswanya. Bagi yang ingin mulai nyicil berkasnya untuk daftar tahun depan atau tahun depannya lagi, tetap semangat, simak terus channel Jago Beasiswa, jangan lupa subscribe ya. Tinggalkan komentar juga untuk bisa dibahas di posting-posting selanjutnya. Terima kasih.